Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 3, tema 2C, subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dilancarkan seluruh urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat membuat kalimat tentang kegiatan ekonomi di rumah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan, membandingkan, dan mengurutkan nilai uang kertas. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan contoh tugas di rumah yang sesuai dengan sila pertama. Yuk kita mulai saja pembelajarannya. Nah, kita baca dulu yuk. Ini ada teks cerita. Hari ini hari Minggu. Nina bangun pagi-pagi sekali. Nina ingin ikut ibu berbelanja ke pasar. Ayah mengantar ibu dan Nina ke pasar. Nina melihat banyak pedagang di pasar. Ibu membeli bahan makanan untuk dimasak. Ibu juga membeli buah-buahan. Nina membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Nina bertugas membawa sayuran. Nina senang sekali dapat membantu ibu berbelanja. Nah, kita sudah membaca teks cerita tadi ya. Ini adalah teks cerita tentang tugas yang dilakukan ibu, Nina, dan ayah. Kalau misalkan Nina tugasnya apa? Tugas Nina di sini, Nina membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Kalau tugas ibu apa? Ini dia. Ibu membeli bahan makanan untuk dimasak. Kemudian yang kedua, ibu juga membeli buah-buahan. Kalau tugas ayah apa? Ini dia. Ayah mengantar ibu dan Nina ke pasar. Tugas apa yang dilakukan anggota keluarga Nina? Tuliskan sesuai gambar. Nah, coba kalian tulis nih. Tugas dari anggota keluarga Nina sesuai dengan gambar ini. Yuk, coba. Nah, ini dia tugas dari gambar yang pertama ini. Ini ada ibu ya. Ibu membeli buah-buahan di pasar. Jadi ini ada gambar ibunya Nina yang sedang membeli buah-buahan di pasar. Kalau gambar ini apa tugasnya? Ini dia. Nina membantu ibu membawa kantong belanjaan ya. Nah, kita baca nih. Sesampainya di rumah, ibu bersiap memasak sarapan. Nina membantu ibu mencuci sayur. Ayah membantu membersihkan ikan. Adi membantu ayah mencuci ikan. Setelah makanan siap, Nina dan Adi membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Mereka berdoa bersama sebelum makan.
Ayah Nina yang memimpin doa. Selesai makan, meja makan dirapikan bersama. Keluarga Nina menjalankan tugasnya dengan bekerja sama. Bekerja sama merupakan contoh pengalaman sila kelima Pancasila. Adakah kegiatan Nina lainnya yang sesuai dengan sila Pancasila? Nah, jadi di sini ya ada cerita, kemudian ada penerapan atau pengalaman dari sila Pancasila. Nah, ini keluarga Nina menjalankan tugasnya dengan bekerja sama. Nah, bekerja sama ini termasuk ke dalam pengalaman sila kelima. Kemudian selain dari sila kelima ya, ada lagi nggak di sini pengalaman dari sila lainnya? Nah, ini dia ya. Mereka berdoa bersama sebelum makan. Ya, Ayah Nina yang memimpin doa. Nah, ini termasuk ke dalam pengalaman sila Pancasila. Sila keberapa? Sila ke-1. Masih ingat sila ke-1 itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kalau misalkan beribadah, yang mana berdoa, sholat, nah itu termasuk ke dalam pengalaman sila pertama ya. Jadi ini mereka berdoa bersama sebelum makan. Ini termasuk pengalaman sila pertama. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada gambar uang. Sekarang kita akan belajar cara membaca uang kertas ya. Belajar membaca nilai dari uang kertas ya. Perhatikan ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Setiap angka ini ya, dimulai dari angka awal di sini. Ini menempati tempat tertentu. Kita sudah sebenarnya belajar ini ya, Pak Imran ulangi. Kalau tempat angka yang awal ini adalah tempatnya satuan. Kalau yang kedua ini tempatnya apa? Tempat puluhan. Kalau yang ketiga tempat apa? Tempat ratusan. Kalau yang keempat, tempat ribuan ya. Jadi ada tempatnya masing-masing nih ya. Jadi bagaimana cara membaca bilangan dari uang kertas ini? Nah, cara membaca nilai uang yaitu lihat angka pertama uang tersebut ya. Kita lihat nih angka pertamanya, angka 2. Kemudian hitung berapa angka uang tersebut. Kita hitung ada berapa angka. Yang awal ini kita hitung juga ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang diawali dengan angka 2 tadi. Kalau 4 angka berarti ribuan. Berarti cara membaca uang ini 2.000 rupiah ya. Karena angka awalnya 2 dan seluruh angkanya ada 4. Kalau 4 berarti menempati tempat ribuan. Jadi cara membacanya 2.000 rupiah ya. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata angkanya ada 5 bagaimana? Kita sudah belajar tadi. Kalau yang angkanya paling awal ini tempatnya satuan. Kalau yang kedua tempatnya puluhan. Kalau yang angka ketiga tempatnya ratusan.
Dan kalau yang keempat, tempat ribuan. Dan kalau yang kelima, tempatnya puluhan ribu ya. Jadi kalau yang kelima ini tempatnya puluhan ribu. Bagaimana cara membaca nilai uang ini? Sama seperti yang tadi. Lihat dulu angka pertama uang ini. Angka berapa sah? Tuh. Kemudian hitung berapa angka uang tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti puluhan ribu. Nah, bagaimana jadi cara membacanya? Ini ada angka 1, kemudian tempat puluhan ribu. Gak mungkin cara membacanya 1 puluhan ribu. Nah, itu salah ya. Ini cara membacanya 10 ribu ya anak-anak semuanya. 10 ribu. Karena 10 ribu termasuk ke dalam tempat puluhan ribu juga ya. Kalau di sini ada 2, angkanya 2, berarti 20 ribu ya. 2 kita baca ininya tempatnya 10 ribu. Seperti itu ya. Kalau ini 10 ribu rupiah. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, sekarang kita sudah tadi belajar membaca nilai uang ya. Kalau ini berapa nih? Cara membacanya bagaimana? Nah, coba yuk berapa ini? Lihat angka depannya 5. Hitung ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 menempati tempat ribuan. Berarti 5.000 rupiah. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, kita sekarang nih ada beberapa macam uang kertas yang nilainya berbeda-beda. Coba kita baca. Kalau ini berapa nih? Karena kalian sudah belajar cara membaca nilai uang tadi, pasti kalian sudah mengerti ya. Ini nilainya 1.000 rupiah. Cara penulisannya seperti ini ya. Ditulis dulu Rp ya. Kalau penulisan Rp, kemudian pakai angka 1, kemudian titik. Kenapa harus titik? Karena titik ini ya menyimbolkan dari nilai uang tersebut atau sebagai simbol ya, simbol dari nilai uang tersebut. 1.000 rupiah, kemudian titik ditambahkan 3 nol, 1, 2, 3. Nah, titik kemudian ada 3 nol ini melambangkan melambangkan ribuan ya. Jadi dibaca 1.000 rupiah. Kemudian ini 2.000 rupiah ya. 2.000 rupiah ditulis Rp 2 titik, nolnya 3 kali, 0, 0, 0, koma 0, 0 ya. Harus ada komanya 00 karena ini lambang dari mata uang rupiahnya ya. Harus ada 00 di belakangnya dan ada Rp. Seperti itu ya. Yang 5.000 juga sama ya. 5.000 rupiah ditulis 5 titik, nolnya 3 kali, koma 00, dibaca 5.000 rupiah. Kalau ini lihat bilangannya
dan dibaca nilainya berapa? Rp10.000. Cara penulisannya 10 titik. Kita tulis 03 kali yang melambangkan ribuan di sini ya. 000,00. Nah, dibaca Rp10.000. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Sekarang kita belajar membandingkan nilai uang. Ini berapa nilainya? Iya, benar, Rp2.000 ya. Kalau ini berapa nilainya? Rp1.000. 2.000 dengan 1.000 kita bandingkan. 2.000 lebih besar daripada 1.000 ya. Jadi kita tulis uang Rp2.000, jangan lupa, lebih besar nilainya dari uang Rp1.000. Kalau masih ada yang masih bingung cara membandingkannya, lihat angka awalnya. Ini aja sudah 2, ini 1, dan ini sama, tempatnya ribuan. Berarti lebih besar ini. Uang Rp2.000 lebih besar nilainya dari uang Rp1.000. Kemudian lanjut. Ini 2.000 dengan 5.000. Dibandingkan nih, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Ini sama tempatnya, ribuan. Berarti kita lihat angka awalnya. Ini 2, ini 5. Besar mana antara 2 dan 5? 5 ya. Jadi 2 ini lebih kecil. Kita tulis di sini, uang Rp2.000 lebih kecil nilainya dari uang Rp5.000. Seperti itu ya cara membandingkannya. Dilihat nilainya benar-benar. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Sebelum selesai, kita berdoa dulu. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.